Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara-saudaraku yang seiman, yang saya cintai, juga yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Jangan lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, kesempatan, bimbingan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kehidupan untuk selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya, pertolongannya besok di hari kiamat. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya cintai dimanapun berada, marilah kita kuak sedikit sejarah singkat tentang penciptaan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya adalah sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat berkata, kenapa engkau mau menciptakan khalifah di muka bumi ini? Padahal kami telah bertasbih dengan memujimu dan memuliakanmu. Tetapi Allah juga menjawab, wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Yang artinya adalah, diamilah wahai Adam dan sekalian di surga ini. Berarti dalam arti sekalian adalah sebagai pasangannya Siti Hawa yang diciptakan oleh Allah setelah Nabi Adam alaihi salam. Diamilah surga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi baik dimanapun yang engkau sukai. Tetapi Allah menekankan di sini, tetapi janganlah engkau mendekati pohon ini karena ini akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Inilah awal mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dilanjutkan penciptaannya adalah Siti Hawa untuk menemani beliau hidup di surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena bujuk rayuan iblis, maka Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar apa yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah kuldi yang sempat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan singkat cerita, Nabi Adam dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan Siti Hawa dan kemudian dipertemukan kembali dan kemudian beranak pinak sampai sekarang ini kita adalah cucu dari Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 24 dengan firman-Nya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adullu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin.
Artinya adalah karena Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu melanggar perintahnya, maka Allah menurunkan ayat ini. Yang artinya adalah, turunlah wahai kamu sekalian dengan Siti Hawa. Sebagian dari kalian akan menjadi musuh dari sebagian yang lainnya. Dan kamu akan menempati tempat dan kebahagiaan. Kamu akan mempunyai tempat dan kebahagiaan di muka bumi ini, tetapi dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dengan sejarah singkat penciptaan manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beranak pinak, apa yang bisa dipetik dari kisah dari Nabi Adam dan Siti Hawa ini adalah satu keteladanan yang perlu dicontoh oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang pengakuan dosa Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa ketika berbuat kesalahan tidak menyalahkan pihak lain, namun mengakui bahwa dirinya lah yang salah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya ini ada simple, kelihatannya sepele, namun inilah yang akan menjadikan penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika berbuat salah manusia, kebanyakan dari kita itu menyalahkan dari pihak lain. Tetapi yang dicontohkan oleh Nabi Adam tidak begitu. Namun kesalahan itu justru Nabi Adam itu mengakui dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan kepada kita, yaitu Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dengan syarat itulah, karena Nabi Adam mengakui kesalahan dan mengakui bahwa dirinya itu zalim, maka Allah mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Disinilah titik keteladanan dari beliau Nabi Adam alaihissalam, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keteladanan yang lain yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam bisa kita samakan dengan hal-hal yang lainnya, seperti contoh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan kembali kepada diri kita. Seperti contoh, ketika kita diperintahkan untuk meninggalkan apa yang dilarang, maka wajib hukumnya kita harus meninggalkan itu semuanya. Begitu pula ketika ada perintah yang harus dijalankan, maka kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh salat, dan kita larangan tentang perbuatan maksiat, maka sebisa mungkin kita menghindarinya dan secepat mungkin kita harus kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah atau materi yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, wabil khusus kepada diri saya pribadi. Semoga dimanapun kita beraktivitas, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menyandang status sebagai predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah kita bisa menjauhi apa yang dilarang dan kita bisa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.